المؤمنين والمؤمنات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور كل محدثة في الدين بلا وكل ضلالة في النار أعاذنا rahimani Allah. Kita bersyukur yang sudah kita taufik untuk terus melakukan amal sesungguhnya kita hidup di dunia sementara manusia akan darul baqa, negeri yang kekal dan abadi. Maka hidupnya kita di permukaan bumi ini menuju rumah kita di akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan adalah ketaatan. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan itu untuk melakukan amal-amal ketaatan. Maka tiada lain yang bisa kita ucapkan melainkan alhamdulillah. Kita memuji Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan itu. Salawat dan salam juga kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, suri tauladan yang sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, pemimpin dan rasul. Beliau diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa risalah yang sempurna. Maka tidak ada manusia maupun jin melainkan apabila sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan pasti mereka wajib untuk mengikuti
risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, maka beliau pun akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau juga seorang nabi, namun karena nanti dia akan turun membunuh Dajjal, maka tidak lain dan tidak bukan Nabi Isa alaihi salam juga akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana bisa dibuktikan bahwa ketika beliau turun lalu salat hendak ditegakkan, dan ketika beliau masjid, orang-orang mempersilahkan beliau untuk menjadi imam, namun beliau mempersilahkan imam dari kalangan kaum muslimin ketika itu untuk mengimami manusia. Maka dari sini tahulah kita bahwa saja kelak Nabi Isa akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariat Islam adalah syariat yang sempurna yang telah Allah sempurnakan, sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agamaku. Dan perhatikan kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ingat ketika Nabi Isa turun, misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Maka kita tahu di sini dan kita ambil pelajaran bahwa tidak ada satupun ketika itu yang bisa membunuh Dajjal. Bayangkan, hanya Nabi Isa alaihi salam yang semata-mata akan bisa membunuhnya. Hanya beliau seorang. Dan jangan kita bayangkan Dajjal ini seperti seorang makhluk yang jelek, yang buruk. Tidak. Dajjal ini dia di awal-awal kedatangannya dia menyeru kepada kebaikan. Tampilannya sama seperti manusia. Rambut, tubuhnya besar. Tampilannya sama seperti orang-orang yang membawa kebaikan. Dia bukan orang yang menyeru untuk keburukan. Di awal-awal kedatangannya dia mengajak orang kepada kebaikan. Sampai akhirnya manusia tertipu. Dan ulama tidak mampu untuk menghadapi Dajjal. Namun ulama tahu bahwa dia adalah Dajjal. Sampai nanti Dajjal sudah mendapat pengikut, lalu akhirnya dia memproklamirkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dajjal adalah manusia dari anak keturunan Adam yang sama seperti kita. Dia bukan seorang raksasa, tidak. Dia manusia sama seperti kita yang Allah menangguhkan kematiannya. Dia sudah ada. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari yang ketika beliau belum memeluk Islam, sahabat Tamim Ad-Dari dan rombongannya ketika itu pergi ke lautan, lalu mereka terdampar ke sebuah pulau, dan di pulau itu dia bertemu dengan Dajjal. Ketika dia telah memeluk Islam, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku terdampar di pulau ini dan ini, lalu aku melihat ada makhluk yang demikian dan demikian." Dia bertanya tentang ini. Maka Nabi mengatakan dia adalah Dajjal. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat berat. Sehingga
kita disunnahkan untuk berlindung daripada Masihid Dajjal di dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal. Karena tampilan Dajjal adalah tampilan manusia yang membawa kebaikan hingga orang-orang tertipu. Maka Allah mengutus Nabi Isa, menurunkannya kembali. Ya, ingat Nabi Isa turun dengan jasadnya. Dan keyakinan ahlu sunnah meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup sejak beliau diangkat ke atas langit oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi-nabi yang lain sudah wafat. Semuanya sudah wafat, jasad mereka sudah terkubur. Bahkan ada yang mati disembelih, bahkan ada yang mati digergaji oleh Bani Israel. Sebagaimana Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya, sepupunya Nabi Isa. Maka Nabi Isa turun, disebutkan dia turun nanti di negeri Syam. Di mana? Di negeri Syam. Di sebuah masjid jami yang berwarna putih. Dan dia turun akan dilihat oleh manusia. Dan sebelum menjelang turun Nabi Isa, Dajjal dan pasukannya hendak menyerang kaum muslimin di negeri Syam. Hadis panjang, hadisul fitan, panjang. Ketika dia hendak sampai ke negeri Syam, ya, dan kaum muslimin telah berkumpul di sana. Muslimin telah berkumpul di sana untuk berperang dengan Dajjal. Tatkala Dajjal tahu bahwasanya Nabi Isa turun, tahulah dia bahwa ini saat kematiannya dan dia pun lari. Ketika dia tahu bahwasanya Isa bin Maryam turun, maka dia pun lari. Karena dia tahu bahwasanya itu adalah saat kematiannya. Nabi Isa hidup. Di mana beliau? Beliau berada di atas langit ketiga. Sebagaimana kisah Isra Mi'raj yang masyhur, yang panjang, ketika Nabi diperjalankan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq. Buraq ini adalah hewan yang sangat canggih. Sangat canggih. Makanya ya, jangan sampai kita minder gitu. Umat Islam ini tidak ada kendaraan yang canggih. Bahkan kita yang lebih dahulu tahu tentang teknologi ini. Buraq adalah kendaraan yang super cepat. Bagaimana tidak? Dengan buraq Nabi sampai daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu naik ke langit. Bayangkan. Kendaraan ulang-alik ke angkasa itu apa namanya? Hah? Yang Amerika mengirim roket. Roket cepat atau tidak? Cepat. Roket lah paling cepat mungkin ya. Namun dia belum bisa menembus langit. Bayangkan. Nabi pergi dengan mengendarai buraq, kendaraan yang super canggih, yang super cepat, yang tidak bisa untuk ya dicari. Dan inilah para peneliti ingin mencari seperti ini.
Mereka ingin mencari dan membuat kendaraan yang manusia bisa menggunakannya. Bukan Superman, bukan. Saya lihat di sebuah tayangan video di YouTube, ada sebuah negara yang mengembangkan sebuah kendaraan yang dia bisa terbang dengan itu. Manusia seperti naik ski dia. Dia terbang. Bayangkan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Puluhan tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Ketika Nabi Muhammad naik, ya, dia bertemu dengan Nabi Adam, ya, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya. Nah, jadi Nabi Isa masih hidup, ruh dan jasadnya. Inilah keyakinan kaum muslimin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ana tekankan ini? Karena ada sebahagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Tidak ada lagi nabi yang boleh hidup. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Maka mereka mengatakan tidak ada lagi. Nabi Isa sudah wafat. Mereka berdalil dengan logika mereka. Namun keyakinan kita bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit dengan jasad dan ruhnya. Ya. Karena ketika itu Nabi Isa menjadi buronan, dikejar-kejar oleh tentara Yahudi. Lalu ketika dia sedang mengisi kajian di salah sebuah rumah muridnya, dia memiliki 12 murid yang dikenal dengan Hawariyin, ya, Hawariyun. Dan ada di antara muridnya itu yang berkhianat karena tertarik dengan hadiah yang diberikan. Maka dia pun melaporkan keberadaan Nabi Isa, hingga akhirnya tentara-tentara itu mencari Nabi Isa, dan dengan izin Allah orang yang mengadukan tadi diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, dan dialah yang akhirnya disalib. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ya, jadi kita diperintahkan untuk berlindung pada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, ada dua Al-Masih. Satu Al-Masih Isa bin Maryam, ya, satu lagi Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dia disebut Al-Masih? Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Karena dia dikatakan mamsuhul aini. Karena salah satu matanya rusak. Dajjal itu salah satu matanya rusak. Maka disebut dengan Al-Masih. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Wajiz. Ma'asyiral muslimin, kita telah selesai pada pembahasan kemarin mengenai tata cara membersihkan benda-benda najis. Maka pada malam hari ini kita akan bacakan bab ataupun pelajaran tentang sunanul fitrah. Ya, sunnah-sunnah yang fitrah. Fitrah artinya bersih, suci. Ya, seseorang disebut dengan fitrah, itu seseorang yang dia dalam keadaan bersih. Dan ini sudah jadi bahasa kita, ya. Idul Fitri, apa? Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, artinya hari raya Idul Fitri, orang yang kembali dalam keadaan bersih. Ya. Dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrati. 5 perkara yang termasuk daripada fitrah. Yang pertama, al-istihdad wal khitan wa qassu syarib wa natful ibit wa taqlimul azfar. Hadis muttafaqun alaih. Apabila disebut muttafaqun alaih, maka ini maksudnya dari hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ana ulangi, apabila kita menemukan di dalam sebuah buku disebut hadis muttafaq alaih, maka ini maksudnya hadis ini ada di riwayat Imam Bukhari, hadis ini juga ada di riwayat Imam Muslim. Antum siapa nama antum? Dari tadi Ustaz perhatikan aja. Diam nak, jangan berbicara. Dari tadi Ustaz perhatikan dia tertawa, berbicara. Tidak pantas bagi seorang pelajar, penuntut ilmu, ketika gurunya berbicara, dia bicara dan tertawa. Baik, ada 5 perkara yang termasuk daripada fitrah. Yang pertama, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian al-khitan, ya berkhitan atau disunat. Wa qassu syarib, memotong kumis. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku. Ya. Bukan berarti 5 ya, tidak. Itu bukan pembatasan. Ya, kita akan baca lagi. Dari An Zakaria bin Abi Zaidah, An Mus'ab bin Syaibah, An Talaq bin Habib, An Ibn Zubair, An Aisyah qalat. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair meriwayatkan daripada Aisyah. Di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ada sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Siapa? Zubair bin Awam, yang digelar dengan Hawari ar-Rasul, penolong Rasul. Zubair bin Awam menikah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma binti Abi Bakar. Asma ini dikenal dalam sejarah sebagai pemilik 2 ikat pinggang, karena dia membuka tali pinggangnya untuk mengikatkan kepada bekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan mereka lahirlah Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini dia menjadi khalifah, diangkat sebagai pemimpin di zaman fitnah. Jadi sepeninggal khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kemudian kepemimpinan diambil oleh Al Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al Hasan kemudian memimpin kaum muslimin selama 3 bulan. Pemerintahan Al Hasan ini mencakupi seluruh wilayah kaum muslimin kecuali Syam. Syam ketika itu dipimpin oleh gubernurnya yang dicintai oleh penduduknya. Dialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sepupu daripada Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan mati dibunuh oleh kaum Khawarij,
Maka naiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berdasarkan ijma' para sahabat. Maka ketika orang-orang memberikan baiat sumpah setia, Muawiyah dan penduduk Syam tidak mau memberikan baiatnya sebelum Ali bin Abi Thalib menyerahkan pembunuh Utsman bin Affan kepada Muawiyah. Karena Muawiyah adalah wali daripada Utsman bin Affan, dan orang yang dibunuh secara zalim maka walinya berhak untuk mengkisosnya. Ini ijtihad Muawiyah. Dia tidak akan memberikan baiat sebelum Ali menyerahkan pembunuh Utsman yang berada di barisan Ali, karena mereka masuk sebagai pasukan-pasukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belum menghukum mereka karena dia berijtihad, keadaan belum tenang. Namun Muawiyah tidak demikian, sehingga akhirnya kedua belah pihak tidak mau mengalah. Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin yang sah dan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai wali daripada saudaranya yang dibunuh, dia menangguhkan baiatnya, hingga akhirnya terjadilah perpecahan, perperangan yang dikenal dengan perang Siffin, pertumpahan darah antara para sahabat, sampai Ali kemudian meninggal dibunuh oleh seorang Khawarij, Abdurrahman bin Muljim, Ibnu Muljim. Ibnu Muljim ini adalah seorang ulama di zamannya, seorang penghafal Quran. Dia dikirim oleh Ali untuk berdakwah ke daerah-daerah, namun dia terkena dengan syubhat Khawarij, hingga akhirnya dia menjadi seorang Khawarij. Bayangkan, awalnya dia adalah seorang alim, seorang penghafal Quran, namun dia terkena dengan syubhat daripada Khawarij, hingga akhirnya dia menjadi seorang Khawarij. Karena ketika terjadi peperangan Siffin, terjadilah kemudian perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Ali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya, kemudian Muawiyah mengangkat Amr bin As sebagai wakilnya. Lalu sepakatlah keduanya, Abu Musa dan Amr bin As sepakat untuk menanggalkan kepemimpinan keduanya. Ali dicopot, Muawiyah dicopot. Lalu sepakatlah keduanya untuk mengangkat kepemimpinan. Nah, ini disebut dengan tahkim. Khawarij yang berada di barisan Ali bin Abi Thalib, ketika mereka melihat bahwasanya menjadikan Abu Musa dan juga Amr bin As sebagai hakim, maka di situ mulai mereka mengatakan Ali telah kafir, Muawiyah telah kafir karena telah menggunakan hukum selain hukum Allah, telah menjadikan manusia sebagai hakim. Dan mereka membawa dalil, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, mereka itu orang-orang yang kafir. Inilah subhat-subhat Khawarij. Singkat cerita, akhirnya kemudian Ali dibunuh oleh Ibnu Muljim, lalu diserahkan kepemimpinan kepada anaknya yang bernama Al-Hasan bin Ali. Dan ini sebagai tanda mukjizat daripada Nabi. Ketika dia masih kecil, Hasan masih balita, dia digendong oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, inna ibni hadha sayuslihu bainal fi'ataini al-azimatain. Sesungguhnya anakku ini, dia kelak akan menjadi pemimpin dan dia akan mendamaikan dua kelompok yang besar. Akhirnya Hasan memegang kepemimpinan selama 3 bulan lebih, kemudian dia menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bersatulah kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang baru, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sejak saat itu resmilah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai raja pertama daripada kalangan muslimin. Dan kerajaan Muawiyah disebut di dalam sejarah sebagai dinasti atau empire Umayyah. Dinasti Umayyah
yang memerintah kaum muslimin 800 tahun lebih dari keturunan-keturunan Muawiyah. Muawiyah di zamannya kaum muslimin bersatu. Kaum muslimin bersatu. Termasuk Al-Husain, adiknya Al-Hasan, Al-Husain bin Ali bersatu sampai akhirnya Muawiyah menunjuk putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk menggantikannya. Mulailah terjadi pergolakan kembali karena orang-orang mengenal siapa itu Yazid. Maka ketika Muawiyah mangkat meninggal, kepemimpinan diambil oleh Yazid, maka Ahlul Hijaz kemudian keluar. Penduduk Hijaz kemudian menyatakan keluar daripada kepemimpinan Syam dan mereka mengangkat sahabat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah mereka. Terjadilah perpecahan kembali antara Ahlul Hijaz dengan kepemimpinan di Syam. Kemudian di zaman Yazid bin Muawiyah ini tidak selesai, masih ada dua kepemimpinan. Dan dalam Islam tidak boleh ada dua, harus satu. Meninggal Yazid bin Muawiyah, kemudian dia digantikan oleh anaknya, putra mahkotanya yang bernama Muawiyah Ats-Tsani, Muawiyah bin Yazid. Yazid punya anak dinamakannya dengan Muawiyah, nama ayahnya. Muawiyah muda ini, dia masih muda, 15-16 tahun, diangkat menjadi raja sepeninggal ayahnya. Namun dia tidak mencintai kerajaan. Dia akhirnya tinggalkan kerajaan itu, dia turun jabatan, turun tahta, dan dia serahkan itu kepada syura kaum muslimin. Sampai akhirnya diambil oleh pamannya yang bernama Marwan. Siapa? Marwan bin Hakim. Marwan ini sepupu Muawiyah. Dan diambillah kepemimpinan oleh Marwan. Belum selesai, tetap Abdullah bin Zubair tetap memimpin. Sampailah Marwan mangkat. Marwan memiliki beberapa orang putra, dan dia mengangkat putranya yang bernama Abdul Malik. Siapa? Abdul Malik bin Marwan sebagai putra mahkota. Kemudian apabila Abdul Malik bin Marwan wafat, maka penggantinya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz inilah ayah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, dia mengangkat seorang yang berasal daripada Sakif, yang dikenal sebagai penumpah darah sahabat. Dialah Al-Hajjaj. Siapa? Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan di tangan Hajjaj inilah dia membobardir Makkah hingga akhirnya Ka'bah hancur. Dan sesampainya dia ke kota Makkah, padahal daerah Makkah adalah wilayah haram, tidak boleh diserang. Namun Hajjaj ini adalah orang yang rusak, tidak takut akan kejahatan. Hajjaj ini, dia pernah menjadi imam subuh, mabuk. Dia baru minum khamar menjadi imam subuh. Akhirnya sholat 3 rakaat dibuat. Ketika dia telah menguasai Makkah, kemudian dia mencari Abdullah bin Zubair dan dia membunuhnya, dan jasadnya digantung berhari-hari. Allahu Akbar. Seorang Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang dijamin surga, digantung oleh Hajjaj. Hingga akhirnya Asma binti Abi Bakar yang berumur panjang ketika itu matanya sudah buta. Lalu dia bertemu dengan Hajjaj. Lalu dia mengatakan sebuah hadis bahwa aku mendengar akan muncul daripada kalangan umatku, ya, seorang daripada Sakif yang akan membuat kerusakan, dan aku yakin itu adalah kamu. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair ini
adalah anaknya Zubair bin Awam dan keponaannya Aisyah. Apa? Keponaannya Aisyah. Aisyah putrinya Abu Bakar, Asma putrinya Abu Bakar, namun berbeda ibu. Hadis diriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrun minal fitrah. Ada 10 yang termasuk daripada fitrah. Qasyu syarib wa ifa'ul lihya wasiwak wastinsyaqul ma wa qazzul asfar wa ghaslul barajim wa natful ibit wa halqul ana wa intiqasul ma, yani al-istinja. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul ashirata illa an takuna al-madmadah. Hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Artinya ada 10 bentuk fitrah. Pertama, memotong kumis. Ingat, memotong kumis. Ya, kumis kalau ada dipotong, dipendekkan. Bukan dicukur habis ya. Bukan dicukur habis. Wa ifa'ul lihah, menjaga jenggot. Bagi kita yang memiliki jenggot tidak boleh dicukur. Antum yang masih baru-baru tumbuh ini jangan pernah ya memotong jenggot itu. Tidak semua Allah berikan jenggot, tidak semua. Di antara bentuk kesempurnaan lelaki, kata Aisyah, tanda ketampanan seorang lelaki adalah dengan jenggotnya. Allah tahu di mana letak kesempurnaan laki-laki dengan menumbuhkan jenggot itu, dan jenggot itu Allah tumbuhkan dengan pas, tempatnya pas, daripada mulai bawah pipi ya sampai dengan di bawah dagu. Itu adalah jenggot. Ya, jenggot itu batasannya dari tulang, ada tulang kering kita di situ ya, sampai ya di situ bawah jagu. Kalau di leher tidak. Ya. Allah tahu di mana ya tempat yang paling pas untuk jenggot itu, di wajah. Maka salah, sangat salah, dan tolong kalian sampaikan ini, salah orang yang mengatakan orang yang berjenggot tidak rapi. Katakan kepada mereka, wahai kalian, kaliankah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu terhadap ciptaannya? Kita katakan, siapa yang menumbuhkan jenggot? Siapa yang menumbuhkan jenggot? Kita atau Allah? Allah yang menumbuhkan jenggot itu. Dan di mana Allah tumbuhkan? Di bawah? Di bawah dagu. Bagi laki-laki, coba bayangkan. Kalau Allah mau, Allah bisa saja tumbuhkan jenggot itu di bawah hidung ini. Namun bagaimana bentuk muka manusia ketika itu kalau jenggot tumbuh di bawah hidung? Coba bayangkan. Atau jenggot itu ya dari kuping keluarnya. Coba. Allah menciptakan jenggot bagi laki-laki dan tidak menumbuhkannya kepada wanita. Maka jangan dicela orang yang berjenggot. Wahai kalian, orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot adalah orang yang kotor. Bahkan wal-iyadzu billah menyamakan orang yang memelihara jenggot dengan binatang. Hadahumullah. Katakan, apakah kalian atau Allah yang lebih tahu terhadap ciptaan itu? Ya, jadi wa ifa'ul lihya, memelihara jenggot termasuk daripada fitrah manusia. Wasiwak, bersiwak. Tahu siwak ya? Siwak kayu. Ya. Wastinsaqul ma, memasukkan air ke hidung. Kita ketika berwudu ya, di antara sunnah wudu adalah memasukkan air, kemudian sisa air itu kita hirup, lalu kita buang. Maka itu disebut dengan al-istinsyaq. Apa? Al-istinsyaq. Itu sunnah. Ya.
Wa qasul azfar, memotong kuku. Memotong kuku. Dan jangan dipanjangkan. Kadang ada, terutama wanita, suka memanjangkan kukunya. Atau laki-laki yang lainnya dipotongnya, kelingkingnya dibiarnya panjang. Ditanya ngapa? Untuk garuk-garuk atau mengorek sesuatu. Jangan. Kalau kuku, apalagi kalau tangan kiri. Kalau tangan kiri panjang-panjang kukunya, ketika kita bersuci daripada kotoran besar, nempel itu. Lalu itu dibawa sholat. Enggak. Maksimal kuku itu 40 hari. Apa? Maksimal berapa? 40 hari. Setelah itu wajib dipotong. Wa ghuslul barajim, dan di antara fitrah juga mencuci ruas-ruas jari. Nih, cuci. Wa natful ibit. Ya. Mencukur ketiak, bulu ketiak. Jadi yang bulu ketiaknya panjang itu disunnahkan untuk dicukur, terutama di hari Jumat. Jangan biarkan panjang. Wa halqul anah. Kemudian di antara fitrah adalah mencukur bulu kemaluan. Ini juga fitrah. Ya, terutama di hari Jumat. Wa intiqasul ma, yakni al-istinja. Kemudian yang kesembilan adalah al-istinja, yaitu cebok. Ya. Membersihkan kotoran dengan air. Itu namanya istinja. Ada namanya istijmar. Apa? Istijmar adalah membersihkan kotoran dengan batu atau tulang-tulang hewan. Ustadz, bisa itu Ustadz? Bisa. Karena terkadang ketika seseorang misalkan di gurun tersesat, dia buang air besar, dia tidak menemukan air. Maka yang harus dia lakukan untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia ambil batu dengan bilangan yang ganjil. Kemudian jika tidak ada batu, tulang. Ustadz, masih ada sisa-sisanya Ustadz, ya dimaafkan. Kalau bersih pakai batu nggak mungkin bisa sempurna, itu nggak bisa. Ya nggak? Membersihkan kotoran pakai batu bisa nggak kinclong? Nggak bisa, pasti ada sisa-sisanya. Namun dimaafkan. Kemudian kata Zakaria, qala Mus'ab, berkata Mus'ab, wa nasitul asyirah, aku lupa yang ke-10 itu apa? Illa an takunal madmadah. Ya bisa jadi yang ke-10 itu adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Inilah ya di antara 10 hal-hal yang fitrah. Ya, insyaallah jika ada waktu kita akan merincikan ini satu persatu. Namun pada kesempatan ini kita hanya membacakan 2 hadis ini saja, dan mungkin pada pertemuan yang akan datang ya kita akan lanjutkan secara rinci, dan bisa saja mungkin ya kita ada rencana untuk membacakan, karena sebentar lagi kita akan puasa. Itu ana berencana ingin membacakan sebuah buku kecil yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Ya, semoga Allah mudahkan. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa